Sore itu aku, Raka, 21, sedang menikmati waktu sendiri di kamar, membiarkan imajinasi bebas berkelana di pikiranku. Tiba-tiba pintu kamar terbuka tanpa ada ketukan. Tante Maya masuk membuatku langsung kaget dan panik. Dengan cepat aku menghentikan apa yang sedang kulakukan dan berusaha menyembunyikannya. Khawatir Tante Maya akan marah atau menceritakan kebiasaanku itu kepada Paman Bima. Namun, di luar dugaan, Tante Maya hanya tersenyum kecil melihat kegugupanku. "Raka, maaf Tante mengganggu ya. Lanjutkan dulu aktivitasmu," ucapnya dengan nada lembut. "Nanti Tante cuma minta tolong sebentar ya." Aku ingin menjelaskan, tapi sebelum sempat berkata apa-apa, Tante Maya sudah berbalik dan melangkah keluar. Sebelum menutup pintu, ia menoleh dan berkata, "Kalau sudah selesai, ke dapur ya. Bantu Tante ganti tabung gas." Pintu ditutup perlahan, meninggalkanku dalam diam dengan jantung yang masih berdegup kencang. Sejak peristiwa itu, aku merasa canggung setiap kali bertemu Tante Maya. Perasaan malu selalu menghantuiku. Sudah 6 bulan aku tinggal di rumah Paman Bima, dan selama itu Tante Maya selalu memperlakukanku dengan baik. Aku khawatir dia kecewa melihat kebiasaanku. Anehnya, Tante tidak menunjukkan kemarahan sama sekali. Ia juga tidak pernah membocorkan apapun kepada Paman Bima. Malahan, setelah kejadian itu sikapnya semakin hangat. Ia sering membawakan makanan atau camilan ke kamarku, terkadang tanpa alasan yang jelas. Pada suatu sore saat kuliah sedang libur dan aku merasa jenuh di kamar, aku teringat ada film baru yang dikirim temanku. Sebuah drama romansa Jepang. Maklum, di usia 21 tahun, rasa ingin tahu masih begitu besar. Aku pun berbaring di kasur, memasang headset, dan mulai menonton film itu lewat ponsel. Ceritanya tentang hubungan terlarang antara seorang keponakan dan istri pamannya. Sebuah kisah yang tabu, namun disampaikan dengan penuh emosi dan mendalam. Entah mengapa, karakter wanita dalam film itu mengingatkanku pada Tante Maya. Meski wajahnya berbeda, sosoknya, caranya bergerak, dan aura keibuannya terasa begitu mirip. Tante Maya sendiri berusia 39 tahun, telah menikah dengan Paman Bima lebih dari 8 tahun, namun belum dikaruniai anak. Wajahnya lembut, matanya penuh ketenangan, dan sikapnya selalu sederhana. Saat tidak sedang memasak atau membersihkan rumah, ia lebih sering menyendiri di kamar. Mungkin karena itu aku merasa segan padanya. Namun, diam-diam ada perasaan aneh yang muncul. Setiap kali aku tak sengaja memperhatikannya, terutama karena pesona Tante Maya yang masih terjaga begitu memikat dan sulit untuk diabaikan. Sambil menonton film itu, pikiranku pun mulai melayang, membayangkan Tante Maya dalam alur cerita. Entah sejak kapan aku sudah kembali berimajinasi sendirian. Karena memakai headset, aku tidak menyadari saat pintu kamarku terbuka perlahan. Seketika jantungku serasa mau copot. Tante Maya sudah berdiri di dekat ranjang, tersenyum kecil sambil memperhatikanku. Dari situlah, tanpa aku duga, hubungan kami perlahan berubah. Kami jadi makin dekat, makin akrab. Sebuah awal dari kisah yang bahkan belum pernah berani kubayangkan sebelumnya. Selama beberapa hari setelah kejadian itu, suasana di rumah terasa biasa saja. Tante Maya tidak pernah menyinggung apapun soal kejadian di kamar waktu itu. Seolah-olah tidak ada yang perlu dibahas. Aku pun berusaha bersikap wajar, walau di dalam hati masih sering dilanda rasa malu setiap bertemu pandang dengannya. Sampai akhirnya hari itu datang. Paman Bima harus pergi dinas keluar kota selama 2 malam. Rumah jadi terasa lebih sepi. Hanya ada aku dan Tante Maya. Sore itu, selepas makan malam, saat aku lagi duduk santai di ruang tengah sambil main HP, Tante Maya tiba-tiba datang menghampiri dengan secangkir teh hangat. Ia duduk di sofa seberangku sambil tersenyum tipis. Ada sesuatu di matanya, entah apa yang membuatku merasa deg-degan. "Kamu sering ya nonton film seperti itu?" Tanyanya pelan.
Suaranya lembut tapi langsung membuatku kaku di tempat. Aku salah tingkah. HP yang ada di tanganku refleks kutaruh di meja. Mukaku panas, bingung harus jawab apa. Maaf tante, aku cuman iseng aja. Temen yang kirim film itu. Aku enggak niat, ucapku cepat. Tante Maya mengangkat tangannya, memotong kalimatku dengan gestur tenang. Ia tersenyum lalu berkata dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. Tante bukan mau marahin kamu kok. Aku menelan ludah, masih gugup. Usia kamu memang lagi masa penasaran tinggi, tante ngerti. Tapi jangan terlalu sering ya. Bahaya kalau kamu jadi kebawa perasaan ke dunia nyata. Aku hanya mengangguk kecil, menunduk. Tapi kemudian, tanpa kuduga, Tante Maya menambahkan dengan suara sedikit menurun. Nadanya lebih dalam dan hangat. Kalau kamu butuh teman ngobrol, Tante ada kok. Sejenak suasana jadi hening. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Aku mendongak menatap Tante Maya. Ia masih tersenyum. Tatapannya sangat lembut. Hampir seperti ada sesuatu yang tidak biasa. Tiba-tiba saja ruang tamu yang tadinya terasa luas itu mendadak jadi sempit dan penuh dengan ketegangan aneh di antara kami. Dan untuk pertama kalinya aku melihat dengan jelas di balik senyum keibuannya, ada sesuatu di mata Tante Maya yang selama ini tidak pernah kutangkap, kehangatan, kesepian, dan entah apa lagi. Sore itu, tanpa ada kata-kata lebih banyak lagi, kami hanya saling menatap dalam diam. Tapi aku tahu, malam itu sesuatu di antara kami telah berubah untuk selamanya. Malam itu, setelah percakapan canggung kami di ruang tengah, aku kembali ke kamar berusaha menenangkan pikiran. Tapi belum sempat lama rebahan, terdengar ketukan halus di pintu. Tok-tok. Aku refleks bangun dan membuka pintu. Di hadapanku berdiri Tante Maya, masih dengan senyum tipis di bibirnya. Tante lagi nggak bisa tidur. Mau nemenin Tante nonton TV bareng di ruang tamu? Tanyanya pelan. Aku menelan ludah, gugup. Tapi mana mungkin aku menolak. Aku mengangguk cepat. Iya Tante. Kami pun kembali ke ruang tengah. Lampu utama sengaja Tante Maya matikan, menyisakan lampu kecil di sudut ruangan, membuat suasana jadi temaram dan hangat. Tante Maya sudah menyiapkan camilan ringan dan 2 gelas teh hangat. Ia duduk di sofa panjang, menepuk-nepuk sisi di sampingnya, mengisyaratkan agar aku duduk dekat dengannya. Aku pun duduk. Jarak kami cukup dekat sampai aku bisa mencium samar wangi tubuh Tante Maya. Perpaduan aroma sabun, teh hangat, dan sesuatu yang khas. Aroma yang entah kenapa membuatku nyaman sekaligus berdebar. Tante Maya lalu mengambil remote, mencari-cari acara di TV. Akhirnya ia memilih film drama romantis Jepang. Tapi kali ini lebih ringan. Film dimulai. Adegan demi adegan bergulir di layar, sepasang karakter perlahan-lahan jatuh cinta satu sama lain. Penuh keraguan dan tatapan-tatapan malu yang panjang. Di ruangan yang remang itu, suasana ikut terbawa hening, tapi bukan karena canggung, justru karena rasa nyaman aneh yang mulai mengalir di antara kami. Sesekali, tanpa sengaja, tangan kami bersentuhan saat mengambil camilan. Setiap kali itu terjadi, aku dan Tante Maya saling pandang, sebentar lalu sama-sama pura-pura fokus lagi ke layar. Sampai akhirnya, di sebuah adegan film yang cukup mengharukan, Tante Maya tiba-tiba menyandarkan kepalanya pelan di pundakku. Aku membeku detik itu. Dunia seakan berhenti berputar. Aduh, Tante jadi baper, bisiknya dengan nada manja yang belum pernah kudengar sebelumnya. Aku menoleh sedikit melihat wajahnya yang suram dalam cahaya temaram. Pipinya merona. Entah karena malu atau karena suasana hangat teh yang kami minum tadi. Aku tidak berani bergerak, takut momen itu menghilang. Dalam hati aku tahu, malam ini ada sesuatu yang tidak lagi sama antara aku dan Tante Maya. Malam makin larut. Film di TV sudah hampir habis, tapi tak satu pun dari kami berniat beranjak. Tante Maya masih bersandar di pundakku, hangat. Nyaman, bikin jantungku berdebar tanpa irama. Lalu, tanpa aku sangka, Tante Maya membuka suara pelan. Suaranya berat seperti menahan banyak rasa.
"Kamu tahu," katanya lirih, "Tante akhir-akhir ini sering ngerasa sendiri." Aku menoleh sedikit melihat wajahnya yang suram dalam cahaya temaram. "Pamanmu?" lanjutnya dengan senyum pahit. "Sejak tahun ke-8 pernikahan kami, dia berubah. Dulu dia perhatian, suka ngobrol, suka bercanda. Sekarang bahkan untuk sekadar tanya apa kabar aja jarang." Aku diam mendengarkan. Tante Maya menarik napas panjang, matanya berkaca-kaca, tapi ia berusaha tersenyum. Tante kadang curiga. Mungkin dia sudah punya perempuan lain di luar sana. Suaranya mulai bergetar. Apalagi kami juga belum dikasih anak juga. Aku merasa dadaku sesak mendengarnya. Entah kenapa ada rasa marah yang tiba-tiba membuncah untuk Paman Bima. Tanpa sadar, tanganku bergerak sendiri. Perlahan ku genggam tangan Tante Maya yang tergeletak di sofa. Tante Maya menoleh terkejut kecil, tapi dia tidak menarik tangannya. Ia justru membalasnya dengan meremas pelan jemariku. Sunyi, tapi sunyi yang penuh percikan aneh, seperti bara kecil yang tinggal ditiup sedikit untuk menyala. "Aku di sini, Tante. Aku akan selalu ada buat Tante," bisikku. Mata kami bertemu. Ada getaran di sana, campuran luka, kesepian, dan sesuatu yang tak terucapkan. Perlahan, Tante Maya menggeser tubuhnya lebih dekat. Tangannya yang satunya membelai lembut punggung tanganku yang masih menggenggam tangannya. Gerakannya begitu pelan, seolah mencari kehangatan yang sudah lama hilang. Aku nyaris tidak bernapas saat Tante Maya mendekatkan wajahnya sangat dekat, hingga aku bisa merasakan hembusan napasnya yang hangat di kulitku. Tak berani berpikir lebih jauh, aku menutup mata, dan saat itu juga bibir Tante Maya menyentuh pipiku. Ringan, tipis, tapi cukup untuk membuat tubuhku gemetar halus. Aku membuka mata. Tante Maya tersenyum malu. Wajahnya memerah, matanya berbinar seperti anak gadis jatuh cinta untuk pertama kali. Kali ini aku yang bergerak. Aku memiringkan kepala sedikit lalu membalas ciumannya. Bukan di pipi, tapi di sudut bibirnya. Ringan, segan, penuh keraguan dan gejolak. Tante Maya memejamkan mata, membiarkan sentuhan kecil itu bertahan beberapa detik sebelum akhirnya menjauh pelan. Tapi tangan kami masih saling menggenggam erat, seperti tidak rela melepaskan dunia kecil yang baru saja kami ciptakan. Malam itu, tanpa kata-kata, kami sama-sama tahu ada sesuatu di antara kami. Sesuatu yang sudah terlalu lama terkubur. Sesuatu yang akhirnya menemukan celah untuk tumbuh dalam senyap. Setelah ciuman tipis itu, kami masih terdiam. Ruang tamu terasa semakin sunyi. Hanya terdengar suara lembut AC dan detak jantungku. Sendiri yang entah kenapa rasanya berdetak terlalu keras. Tante Maya menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya lagi. Tatapannya penuh pergolakan, seolah sedang berjuang antara akal sehat dan rasa yang tak terbendung. Kamu bikin Tante lupa diri," bisiknya pelan. Aku membalas tatapannya tanpa kata-kata. Aku tahu jika malam ini kami melangkah lebih jauh, tidak akan ada jalan untuk kembali. Tapi aku juga tahu, aku tidak mau menghentikannya. Tante Maya perlahan menarik tanganku, membimbingku supaya lebih dekat lagi. Kini kami duduk berhadapan, lutut hampir bersentuhan. Ia mengangkat satu tangannya, menyentuh pipiku dengan telapak tangan hangatnya. Jemarinya membelai lembut kulit wajahku. Aku hampir menutup mata karena rasanya terlalu nyaman, terlalu dalam. Pelan, Tante Maya memiringkan kepalanya mendekat lagi. Aku bisa melihat bulu matanya bergetar. Napasnya memburu tipis, dan akhirnya bibir kami bersentuhan lagi. Tapi kali ini lebih lama, lebih dalam. Ciumannya lembut, gemetar di awal seperti Tante Maya masih menahan keraguan. Tapi begitu aku membalas dengan pelan, mengelus tengkuknya, Tante Maya membalas lebih berani. Tangan kami masih saling menggenggam erat. Lalu pelan-pelan Tante Maya menarik tubuhku ke arahnya. Kami kini setengah, berpelukan dalam ciuman tipis-tipis yang bertubi-tubi. Kadang di bibir, kadang bergeser ke sudut mulut.
lalu ke pipi, ke pelipis, kembali lagi ke bibir. Tangannya menyusup ke punggungku, mengusap-ngusap, seakan butuh rasa aman. Tubuh Tante Maya terasa gemetar halus dalam pelukanku. Aku mengeratkan dekapanku, mengelus punggungnya dengan lembut, mencoba menenangkan, sekaligus menikmati kehangatan tubuhnya yang selama ini hanya bisa kubayangkan dari jauh. Saat bibir kami terlepas, Tante Maya menyandarkan dahinya di dahiku. Matanya setengah terpejam, bibirnya masih bergetar. "Aku butuh kamu malam ini," bisiknya hampir tak terdengar. Kalimat itu diucapkan dalam nada lirih, lebih memabukkan daripada ribuan kata cinta. Aku membalas dengan ciuman lembut di keningnya, lalu merunduk ke lehernya, mengecup dengan perlahan. Tante Maya menggigil kecil, membalas dengan mengeratkan pelukannya, mengusap tengkukku. Pelan-pelan kami rebah di sofa. Tidak terburu-buru, tidak serakah. Semua berlangsung dengan ritme lambat seperti dua jiwa kesepian, yang akhirnya menemukan pelabuhan setelah lama terapung. Kain tipis Tante Maya bergesekan dengan kulitku, tangannya mencari-cari jemariku, menggenggam erat seolah butuh pegangan agar tidak tenggelam dalam badai rasa yang sedang membuncah di antara kami. Di tengah semua itu, Tante Maya sempat berbisik lagi, nyaris dalam isakan kecil. "Jangan tinggalkan Tante ya." Aku hanya bisa mengangguk, menahan rasa haru dan debaran yang tak kunjung mereda. Malam itu kami melangkah lebih jauh dengan gemetar, dengan napas tertahan, dengan hati yang sama-sama takut, tapi juga sama-sama ingin. Dan setelahnya kami terbaring saling memeluk dalam keheningan yang manis. Napas kami berpadu, tubuh kami saling mencari kehangatan. Untuk pertama kalinya, Tante Maya tidak lagi merasa sendiri, dan aku, untuk pertama kalinya, merasa aku adalah dunia kecil yang bisa memberinya arti. Sejak malam itu, aku dan Tante Maya benar-benar seperti lupa diri. Kami tenggelam dalam hubungan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Hubungan yang lahir dari kesepian, luka, dan rasa butuh yang sama-sama tak terucapkan. Apalagi seiring waktu Paman Bima makin sering pergi keluar kota. "Jaga tantemu ya," pesan Paman Bima waktu itu sambil menepuk pundakku sebelum berangkat. "Kalau mau pergi kemana-mana, ajak aja pakai mobil. Jangan bikin dia repot." Aku hanya mengangguk patuh. Dalam hati perasaanku campur aduk. Aku hormat sama Paman Bima karena beliau adalah adik kandung ibuku. Orang yang sudah membantuku kuliah dan tinggal di kota besar ini. Tapi semakin hari aku sadar, Paman Bima bukan sekadar sibuk kerja. Aku tahu dari telepon ibu dari kampung dengan suara berat dan ragu kalau sebenarnya Paman Bima telah menikah lagi secara diam-diam dengan wanita lain di luar kota. Tante Maya tidak tahu apa-apa. Masih dengan setia menunggu Paman Bima di rumah, tetap menyiapkan makanan, membersihkan rumah, mengurus segala keperluannya. Melihat itu, ada rasa sesak yang enggak bisa aku jelaskan. Aku dan Tante Maya makin sering bersama. Kadang pergi belanja bareng, kadang jalan sore ke taman kota, sekadar duduk-duduk di mobil sambil ngobrol. Kadang Tante Maya tiba-tiba minta ditemani beli bahan kue di supermarket, lalu tertawa kecil saat aku sok ribet memilih-milih. Tante Maya terlihat lebih ceria, tapi aku tahu di balik senyumannya itu ada luka yang makin dalam. Di malam-malam sepi, saat hanya ada kami berdua di rumah, hubungan itu kembali membara. Pelukan kami makin lama, ciuman kami makin dalam. Desahan kecil Tante Maya yang tertahan di antara ciuman membuatku makin gila. Kadang kami berakhir rebahan berdua di sofa saling berpelukan erat. Sekadar menikmati kehangatan tubuh satu sama lain tanpa kata-kata. Di bisikan-bisikan kecil di tengah pelukan, Tante Maya sering mengeluh lirih. "Tante takut kamu bosan sama Tante. Tante takut kamu pergi kayak dia." Setiap kali itu terjadi, aku hanya bisa membalas dengan genggaman yang lebih erat, ciuman kecil di ubun-ubunnya, dan pelukan yang tidak ingin kulepaskan. Aku tahu hubungan ini salah. Aku tahu ini semua berbahaya. Tapi bagaimana mungkin aku meninggalkan satu-satunya orang yang membuatku merasa dibutuhkan, dicintai, dihargai,
apalagi setelah tahu bahwa pamanku sudah mengkhianati cinta setulus itu. Malam-malam berikutnya, kami makin tak bisa menahan diri. Saat aku pulang kuliah dan menemukan Tante Maya menunggu di dapur mengenakan daster, tipis dengan senyum lembut dan mata berbinar, saat itu aku tahu rumah ini bukan lagi sekadar tempat singgah. Tante Maya adalah rumahku sekarang, dan aku tanpa sadar sudah menjadi rumah bagi hatinya yang sepi. Malam itu, setelah makan malam sederhana hanya tumisan sayur dan ayam goreng buatan Tante Maya, kami duduk berdua di meja makan. Aku sengaja berlama-lama membiarkan suasana hening di antara kami, hanya terdengar suara detik jam dinding, dan sesekali napas kecil Tante Maya yang terdengar agak berat. Tante Maya lalu bangkit berdiri membawa piring-piring kotor ke dapur. Tanpa banyak pikir, aku refleks berdiri juga. "Aku bantu ya, Tante," kataku. Dia tersenyum lembut tanpa berkata apa-apa. Senyum itu seolah mengundangku lebih dalam ke dunianya. Aku berdiri di sampingnya di wastafel, membilas piring sambil sesekali mencuri pandang ke wajahnya yang fokus. Ada beberapa helaian rambutnya yang jatuh ke pipi. Ingin rasanya kusisipkan ke belakang telinganya. Tiba-tiba cipratan air dari keran mengenai tanganku, lalu mengenai bajuku sedikit. Maaf," kata Tante Maya, buru-buru mematikan air sambil tertawa kecil. Aku balas tertawa sambil mengibas-ngibas bajuku. Entah kenapa suasana canggung, tapi manis itu malah mendekatkan kami. Tante Maya menoleh ke arahku. Mungkin ingin membersihkan sisa air di bajuku, tapi tanpa sadar tubuh kami terlalu dekat. Hidung kami hampir bersentuhan. Kami terdiam. Aku bisa merasakan hangat napas Tante Maya di wajahku. Bibirnya sedikit terbuka. Matanya bergetar menahan sesuatu yang sulit dijelaskan. Perlahan, sangat perlahan, aku mengangkat tanganku menyentuh pipinya yang hangat. Dia tidak menolak. Tante Maya malah menutup matanya perlahan, menyerahkan dirinya dalam diam. Tanpa pikir panjang, aku mendekat. Bibirku menyentuh bibirnya ringan, lembut, hanya seperti sapuan kupu-kupu. Tante Maya membalasnya pelan, penuh rasa takut, tapi juga penuh kerinduan. Ciuman itu awalnya gugup, malu-malu. Tapi seiring detik berlalu, bibir kami saling mencari, saling belajar, saling mencurahkan rasa yang tak lagi bisa dibendung. Tangan Tante Maya perlahan naik ke leherku, meremas kecil seolah takut aku pergi. Tanganku melingkar ke pinggangnya, menariknya makin dekat ke tubuhku. Dalam ciuman itu, aku bisa merasakan semuanya. Kesepian Tante Maya, kerinduan Tante Maya, ketakutannya, dan sekaligus keberaniannya untuk mencintai lagi. Ketika kami akhirnya melepaskan ciuman itu, Tante Maya menyandarkan dahinya ke pundakku. Terisak kecil. "Maaf, Tante nggak bisa menahan lagi," katanya. Aku mengusap punggungnya perlahan. "Aku juga. Aku mau jaga Tante. Aku janji," bisikku. Malam itu, tanpa perlu banyak kata, kami saling mengerti. Bukan sekadar nafsu, tapi dua hati yang menemukan rumah satu sama lain. Pelan-pelan aku menggandeng tangannya, membawanya keluar dari dapur menuju ruang tamu. Kami duduk di sofa, saling berpelukan dalam diam, tidak terburu-buru, hanya menikmati kehangatan dan detak jantung masing-masing. Dan ketika malam makin larut, ketika dunia di luar sudah tertidur, ciuman kecil itu kembali bersemi, mengantar kami ke dalam gelombang rasa yang lebih dalam, lebih hangat, dan lebih meluluhkan segala batasan. Di ruang tamu yang hanya diterangi lampu temaram, kami hanyut dalam pelukan dan ciuman yang semakin dalam. Sofa itu terasa sempit untuk dua hati yang kini melebur jadi satu. Bibir Tante Maya mengecupku dengan gemetar. Sesekali menarik napas panjang seolah tak percaya ini nyata. Aku mengangkat tubuhnya perlahan, membaringkannya di sofa. Tubuhku melindungi tubuhnya yang kecil dan hangat. "Pelan ya," bisiknya di sela napasnya yang memburu. Aku mengangguk, menyapukan jemari ke wajahnya, meyakinkan dia dengan tatapan mataku. "Aku di sini, aku sayang sama kamu," kataku dalam keheningan malam.
Kami membiarkan rasa mengambil alih. Segalanya berjalan pelan, sangat pelan. Seperti angin lembut yang menyingkap semua duka yang selama ini bersembunyi di balik senyuman Tante Maya. Tubuh kami bersatu, ragu-ragu, penuh rasa, dan getir manis yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Ciumannya makin dalam, pelukannya makin erat, isakan Tante Maya makin sering terdengar, bukan karena kesakitan, tapi karena beban di hatinya perlahan-lahan dilepaskan lewat kasih sayang ini. Dan saat akhirnya kami sama-sama tenggelam dalam puncak rasa, semua dunia di luar seolah berhenti. Hanya ada kami. Hanya ada napas terengah, hanya ada sisa cinta yang tercecer di pelupuk mata. Beberapa menit setelah itu, kami masih berpelukan di sofa. Badan Tante Maya gemetar halus di pelukanku. Tanganku mengusap rambutnya perlahan, mencoba menenangkan dirinya, dan diriku sendiri yang juga masih bergetar karena apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba Tante Maya mengangkat kepalanya. Tatapannya sejenak lalu berubah sendu. Kamu tadi keluar di dalam ya?" Bisiknya hampir tak terdengar. Aku terdiam. Dada ini serasa dicekik, rasa bersalah. Tante Maya mengalihkan pandangan, menahan napas panjang, lalu suaranya bergetar lagi. Kalau aku hamil, gimana?" Malam yang tadinya penuh kehangatan tiba-tiba terasa dingin. Waktu seperti berhenti. Aku bisa mendengar detak jantungku berdetak keras di telingaku. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan rasa panik yang mulai merambat di tenggorokan. "Tante Maya," aku genggam tangan Tante yang masih gemetar. "Kalau itu terjadi, aku siap, Tante. Aku akan tanggung jawab. Aku nggak akan ninggalin Tante," kataku. Air mata Tante Maya menetes perlahan membasahi pipinya. Tapi untuk pertama kalinya malam itu, dia tersenyum. Sebuah senyum penuh air mata, kelegaan, dan rasa percaya. Dia bersandar lagi di dadaku, berbisik lirih. "Kamu beda, kamu enggak kayak dia." Malam itu kami tertidur di sofa dalam pelukan yang hangat. Dengan berjuta rasa takut, tapi juga berjuta rasa cinta. Keesokan paginya, suara bel rumah membangunkanku dari tidur lelapku di sofa. Tante Maya yang masih berselimut buru-buru bangkit dan merapikan diri. Wajahnya panik, aku juga langsung bangun. Rambut aut-autan, jantung masih deg-degan. "Siapa itu pagi-pagi?" tanyaku setengah sadar. Tante Maya mengintip dari jendela, lalu wajahnya pucat. "Ibumu," bisiknya tegang. Aku melompat dari sofa langsung ke kamar mandi buat cuci muka kilat. Tante Maya juga sibuk memperbaiki sofa dan membuang bantal yang berserakan, berusaha menghapus jejak malam penuh rahasia itu. Tak lama pintu dibuka. "Assalamualaikum." Suara Ibu Siti yang lantang memenuhi ruang tamu. "Waalaikumsalam, Bu," jawab Tante Maya cepat berusaha tampak biasa saja. Ibu Siti masuk dengan semangat khasnya. Bawaan dari kampung banyak, keripik, singkong, sampai buah-buahan. "Bu, mana anak lanang itu? Udah bangun belum?" teriaknya sambil melirik segala arah. Aku keluar dari kamar dengan senyum canggung, mengusap tengkukku. "Udah, Bu, ini aku." Ibu Siti langsung menghampiri, mencubit lenganku kecil-kecil. "Kamu ini ya, jangan cuma leyeh-leyeh. Tante kamu kerja di rumah capek sendirian. Bantuin," katanya cerewet sambil nyengir. Aku melirik Tante Maya sekilas. Tante Maya menunduk sambil pura-pura sibuk mengelap meja. Tapi aku tahu dia juga nyengir, menahan tawa kecil. Ibu Siti kemudian duduk di sofa, mulai sesi khotbah paginya. "Ingat deh nak, kamu kuliah itu modal masa depan. Jangan kebanyakan mikirin cewek. Fokus kuliah, bantu tante di rumah. Kalau kamu udah sarjana, udah kerja, mau cari cewek yang kayak gimana juga gampang." Katanya sambil menepuk pahaku keras. Aku hanya angguk-angguk sambil nyengir. "Di kampung sana banyak anak gadis nungguin kamu nak. Calon istri mau yang putih, kuning langsat, atau manis manja, semua pada ngantri nungguin kamu pulang sukses." Lanjut Ibu Siti sambil tertawa puas.
Aku hanya bisa melirik Tante Maya sekilas. Tante Maya tersenyum tipis. Matanya berbinar penuh makna. Seolah ada rahasia besar yang hanya kami berdua tahu. Aku balas menatapnya sebentar sebelum buru-buru menunduk. Takut ibuku curiga. Dalam hati aku bergumam, "Bu, kalau ibu tahu siapa yang tiap hari nungguin aku sekarang, ibu bisa pingsan." Ibu Siti hanya ke kota sebentar. Dan keesokan sorenya setelah mengantar Ibu Siti ke stasiun, aku merasa lega. Ibu akhirnya kembali ke kampung untuk urusan keluarga. Dan aku bisa sedikit bernapas. Selama beberapa hari ini, aku merasakan ketegangan yang luar biasa antara menjaga rahasia dengan Tante Maya dan menjaga Ibu Siti agar tidak curiga. Tapi semuanya terasa lebih ringan sekarang. Setelah memastikan Ibu Siti naik kereta dengan aman, aku langsung balik ke rumah, berjalan cepat menuju pintu. Tapi ada yang aneh. Rumah sepi, Tante Maya tidak ada di ruang tamu. Tidak ada suara seperti biasanya. Aku memanggilnya pelan, tapi tidak ada jawaban. Hanya ada kesunyian yang terasa tebal. Aku melangkah ke ruang tengah dan akhirnya melihatnya. Tante Maya duduk di pojok sofa. Wajahnya basah dengan air mata. Tangannya terpeluk erat di dada. Matanya merah seperti baru saja menangis cukup lama. Langkahku terhenti di ambang pintu. "Tante," kataku, "ada apa? Kenapa nangis?" Tanyaku cemas langsung mendekat. Tante Maya hanya menggelengkan kepala, tetapi tangannya meraih telapak tanganku dengan gemetar. "Paman Bima, dia bilang mau cerai sama Tante, Raka." Suara Tante Maya serak seperti tertahan di tenggorokannya. Aku terkejut, hati ini seakan tercekik. Apa maksud Tante? "Paman sudah punya istri baru. Dia bilang dia nggak bisa terus bersama Tante. Tante sudah nggak bisa memberinya apa-apa." Suara Tante Maya terisak. Aku duduk di sampingnya, memegang tangan Tante Maya dengan erat, mencoba memberikan sedikit kehangatan. Tante Maya menunduk, air matanya jatuh semakin deras. "Aku nggak tahu harus gimana, Raka. Aku udah bertahan selama ini, tapi aku rasa aku nggak cukup lagi buat dia. Aku nggak tahu dia lihat aku kayak apa sekarang. Aku tidak tahu harus berkata apa. Rasa sakit itu terasa sangat nyata. Bukan hanya untuk Tante Maya, tapi juga untukku. Aku tahu seberapa besar Tante Maya mencintai Paman Bima, meskipun mereka sudah terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Dan sekarang Paman Bima memilih untuk pergi. Jangan terlalu menyalahkan diri, Tante. Paman Bima pasti punya alasan sendiri. Tapi, Tante, lebih dari cukup buat aku." Aku mencoba menenangkan Tante Maya sambil memandangnya dalam-dalam. Tante Maya menatapku dengan mata yang penuh kebingungan. "Tapi kamu ini terlalu muda, Raka. Jangan biarkan aku menyusahkan hidupmu," katanya pelan. Suaranya semakin lembut tapi penuh penyesalan. Aku menggenggam kedua tangan Tante Maya lebih kuat, memberanikan diri untuk berbicara lebih terbuka. "Tante, aku nggak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Aku peduli sama Tante, sama perasaan Tante. Aku akan selalu ada buat Tante. Jangan merasa sendiri." Tante Maya terdiam menatapku dengan tatapan yang semakin dalam. Kemudian dia merangkulku, menangis di pundakku. Aku membiarkan dia menangis, menahan sesak di dada. Sementara perasaan kita mengalir begitu dalam, penuh kebingungan, kecemasan, dan keinginan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kisah itu sudah terjadi cukup lama. 5 tahun telah berlalu sejak peristiwa yang mengubah hidupku dan Tante Maya. Kini aku, Raka, sudah lulus kuliah dengan hasil memuaskan dan mendapatkan pekerjaan yang baik di perusahaan ternama. Aku dan istriku, Maya, yang dulu adalah tanteku, mantan istri Paman Bima, sekarang hidup bahagia bersama. Kami punya seorang anak balita yang ceria. Dan meskipun kehidupan kami penuh tantangan, kami merasa saling memiliki lebih dari sebelumnya. Paman Bima yang dulu menceraikan Maya dengan alasan tidak bisa memberi keturunan, kini hidup dengan istri barunya. Namun,
Seperti yang diharapkan, mereka berdua tetap tidak bisa memiliki anak hingga sekarang. Semua itu semakin membuktikan bahwa nasib tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Mungkin itu adalah pelajaran tentang takdir dan kesabaran. Hubunganku dan Paman Bima tetap terjaga dengan baik. Meskipun ada masa-masa yang penuh kepahitan di awal, namun kami belajar untuk saling menghargai dan menjaga silaturahmi. Meskipun jalan hidup kami membawa ke arah yang berbeda, tidak ada kebencian yang mengakar, hanya rasa hormat yang tumbuh seiring waktu. Sahabat setia HRSBK, kisah ini mengajarkan kita tentang kompleksitas perasaan manusia dan jalan hidup yang tak terduga. Pesan yang bisa kita ambil adalah, hargailah kehadiran seseorang. Terkadang orang terdekat yang kita abaikan justru menyimpan luka dan kesepian yang dalam. Jangan biarkan kesibukan atau masalah pribadi membuat kita lupa untuk saling memberi perhatian dan kehangatan, terutama kepada pasangan atau keluarga. Cinta sejati menemukan jalannya. Terkadang, takdir memang misterius. Hubungan yang tampak salah di mata dunia bisa jadi adalah jawaban atas doa dan pencarian dua hati yang kesepian. Fokuslah pada ketulusan, komitmen, dan rasa saling memiliki, bukan pada label atau batasan sosial semata. Kesabaran dan tanggung jawab. Dalam mengambil keputusan besar, selalu sertai dengan keberanian untuk bertanggung jawab atas konsekuensinya. Hidup akan selalu membawa tantangan, tapi dengan cinta dan dukungan yang tulus, bahkan kesalahan bisa berujung pada kebahagiaan sejati. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di kisah senyap berikutnya.